Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jendan Mustafa. Saya dari SDN Jatireja 1, TGP Angkatan 10 Kabupaten Majalengka. Dan hari ini saya akan melakukan coaching pra-observasi dengan rekan saya. Boleh perkenalkan siapa Pak namanya? Ya, nama saya Dedi Tarsidi, memegang kelas 4 di SD Jatireja 1. Alhamdulillah. Nih, bagaimana nih Pak Didi kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah baik, Pak Jendan baik. Alhamdulillah sehat juga Pak Didi ya. Nih Pak Didi mohon maaf ya, kami minta waktunya sebentar nih Pak Didi. Iya, Saya akan melakukan observasi, tapi sebelumnya saya melakukan observasi dulu Pak Didi ya untuk kosong ya. Iya. Nah, Pak Didi ini kita kan sudah bertemu hari ini nih ya. Iya. Nah, kira-kira harapan yang sudah dipersiapkan untuk besok itu apa nih, harapan yang sudah disiapkan untuk Pak Didi untuk besok? Harapannya yang pertama, mudah-mudahan nanti besok tidak ada halangan, dan apa-apa yang sudah dipersiapkan juga mudah-mudahan sudah tidak ada halangan dan bisa nanti berjalan dengan lancar. Saya doakan ya Pak ya, mudah-mudahan besok dalam pelaksanaan itu bisa berjalan dengan Amin. lancar. Kemudian apa nih yang sudah dipersiapkan untuk pelaksanaan besok nih? Persiapan yang sudah saya lakukan, yang pertama yang jelas itu kan media, kita nanti soalnya nanti kita butuh media pembelajaran. Selain itu juga dari media kita, contohnya RPP dan sebagainya, itu alhamdulillah sudah saya siapkan supaya nanti berjalan dengan lancar. Wah, alhamdulillah. Berarti sudah dipersiapkan semuanya Pak ya? Sudah. Oke, mudah-mudahan Pak Didi sudah mempersiapkan sebelumnya dan administrasinya sudah lengkap ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, kira-kira nih Pak Didi, materi yang akan disampaikan itu besok dalam apa nih? Materi yang akan disampaikan nanti kan bahasa Indonesia, Ya. mengenai tentang aku tumbuh besar. Jadi, bab yang pertama, aku tumbuh besar. Jadi materi yang akan disampaikan besok itu namanya dari bahasa Indonesia, yang mata pelajaran bahasa Indonesia, namanya Aku tumbuh besar. Aku tumbuh besar ya. Nah Pak Didi, dari nanti akan dilaksanakan apa nih? Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran kelas nih apa nih? Tujuannya akan dicapai dalam pembelajaran yang di kelas itu, yang pertama tadi, anak-anak diharapkan mampu memahami materi yang tadi yang akan diajarkan tentang aku tumbuh besar, terutama tentang tokoh dan juga tentang kalimat-kalimat transitif dan insensitif. Dan itu bisa diterapkan ya Pak ya? Iya. Ini yang selanjutnya nih Pak Didi nih, aspek yang ingin dikembangkan nih dalam pembelajaran itu apa nih? Aspek yang paling saya harapkan bisa berkembang pada anak-anak tentunya yaitu pemahaman mereka terhadap materi-materi yang akan dipelajari. Materi-materi yang sudah dipelajari mudah-mudahan mereka lebih paham dan juga lebih bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti akan lebih menggali materi yang akan pelajaran nanti ya Pak ya? Iya. Oke, ya. Nah kemudian ini apa nih strateginya nih dalam pembelajaran besok yang akan dilakukan? Apa nih yang sudah disiapkan sama Pak Didi? Bagaimana tadi kan kita sudah bahas, strategi yang mungkin saya akan lakukan bisa jadi menggunakan PBL atau project based learning, menggunakan media ya, supaya anak tidak jenuh dan juga supaya lebih interaktif. Jadi maka saya menggunakan media berupa PowerPoint nanti. Mudah-mudahan biasanya anak itu kalau sudah belajar dan menggunakan teknologi seperti PowerPoint itu mudah-mudahan anak akan semakin senang ya Pak ya? Betul Pak. Oke, mudah-mudahan anak semakin semangat dalam belajarnya Pak dengan apa yang sudah Bapak siapkan dari mulai strateginya ya Pak ya, dan nanti pembelajarannya akan semakin menarik dan diminati oleh anak-anak. Iya. Ya. Nah, kemudian Pak Didi ini apa nih dukungan yang dibutuhkan nih dalam nanti pelaksanaan coaching seperti apa nih dukungannya nih Pak? Yang diperlukan seperti apa nih?
dukungan yang saya perlukan kerjasamanya bersama dengan rekan-rekan guru. Selain itu juga dari siswanya, mudah-mudahan bisa berangkat semua, tidak ada yang absen, dan juga dari kepala sekolah juga yang mendukung. Itu saja mungkin. Oke Pak Didi, perbincangan kita mudah-mudahan ini cukup lumayan sudah terus sekali Pak ya. Dan mudah-mudahan dalam pelaksanaan kegiatan coaching besok anak-anak Didi bisa berjalan dengan lancar Pak ya. Amin. Kemudian anak-anak bisa mengikuti pembelajarannya dengan semangat ya, dengan penuh antusias dan tentunya menyenangkan ya Pak ya. Betul. Oke Pak Didi, mungkin perbincangan kita sampai di sini dulu ya, dan mudah-mudahan dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Didi ya. Terima kasih Pak Janan. Ya. Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama. Jadwalnya hari ini, jadwalnya bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa di dalam hati, dimulai. Ya, selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Bab pertama, aku tumbuh besar. Ya. Yang akan kita pelajari, ya. Yang pertama menyebutkan tokoh, permasalahan dan informasi dari cerita yang dibaca. Kemudian menyampaikan pendapat secara lisan tentang tokoh, permasalahan, dan informasi dari cerita yang dibaca. Ketiga, menjelaskan informasi dari teks informatif yang disimak. Keempat, menuliskan makna kosakata baru dan kelas katanya berdasarkan teks. Yang kelima, mengidentifikasi kalimat transitif dan intransitif pada teks narasi yang dibaca. Dan yang terakhir, menulis teks narasi menggunakan kalimat transitif dan intransitif serta tanda baca sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, mari kita pelajari tentang informasi tokoh dan permasalahan dalam cerita. Coba Cung, siapa yang mau baca? Jadi, yang disebut tokoh itu apa? Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Ya, jadi si tokoh itu memiliki sifat. Ada pemaaf, baik hati, penyabar, pemarah. Tokoh baik disebutnya yaitu tokoh protagonis. Apa? Protagonis. Itu yang baik. Ya, ingat. Jadi, oh iya, berarti kalau yang tokoh yang baik itu disebutnya tokoh protagonis. Baik. Ini Bapak nanti akan bagikan KPD. Nanti kalian isi secara kelompok ya. Nanti diskusikan bareng-bareng. Baik, siap? Ya. Setelah tadi kalian diskusi, sekarang coba dari kelompok mana yang ingin ke depan presentasi? Baik, Aska kelompok 1, boleh ke depan Aska. Ya. Silakan Aska. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Baiklah,
Dari awal tadi kita sudah belajar bersama tentang tokoh, permasalahan dan juga konflik. Semuanya sudah belajar bersama. Nanti sampai nanti di rumah diingat lagi, dibaca lagi tentang permasalahan dan tentang pelajaran yang tadi dipelajari. Masih ingat ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis. Apa itu tokoh? Apa itu konflik? Nanti di rumah kembali diajarkan. Baik, ya. Nanti jangan lupa setelah ini kita akan belajar lagi. Tapi sebelum itu silakan kalian untuk beristirahat terlebih dahulu. Ya, dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh. Oke Pak Didi, ini bagaimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Pak Jendan. Jangan bagaimana? Alhamdulillah Pak Didi baik juga nih. Nah, tadi kan Pak Didi sudah aktif belajar ya, sudah diobservasi saya. Nah, bagaimana nih perasaan Pak Didi? Ketika tadi diobservasi nih, bagaimana perasaannya Pak Didi? Ya, campur aduk ya Pak ya, Pak Jendan ya. Salah satunya gitu, bisa belajar bersama dan juga bisa diobservasi oleh Pak Jendan juga. Jadi banyak pengalaman dan juga banyak ilmu yang bisa didapat. Nah, tadi kan sebelumnya kita sudah ngobrol ya Pak Didi ya. Nah, tentang tujuan dari observasi yang dilakukan Pak Didi ya. Kemudian tadi Pak Didi juga sudah menyampaikan jadi area pengembangan yang Pak Didi sudah lakukan. Boleh dong diceritakan tadi Pak Didi di kelas apa area pengembangan yang sudah dilakukan sama Pak Didi di kelas tadi? Yang sudah saya lakukan di kelas mengenai pengembangan yang dilakukan di kelas itu salah satunya tentang pemahaman siswa ya, dari area kognitifnya, terutama tentang materi pemahaman tokoh dan juga konflik di dalam bahasa Indonesia, materi bahasa Indonesia. Jadi tadi juga menjelaskan bagaimana tokoh dalam cerita ya Pak ya. Iya. Nah, menurut Bapak nih, apa area pengembangan dari yang sudah dilakukan sama Pak Didi tadi ya? Apa nih yang sudah berjalan dengan baik? Dilihat ya, sesuai dari kemarin kita evaluasi dalam pembelajaran di kelas, anak-anak ada perkembangan, terutama terhadap ya tadi sasaran saya, yaitu pemahaman mereka terhadap tokoh juga konflik di dalam satu cerita itu. Yang sebelumnya anak-anak belum paham, setelah kita melakukan beberapa langkah pembelajaran, akhirnya pemahaman mereka bisa berkembang, terutama mengenai tokoh konflik dalam suatu cerita. Tentunya tadi dalam pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan sama Pak Didi, mungkin ada kendala mungkin ya, atau mungkin lancar-lancar saja, atau mungkin kalau memang ada kendala, nih kendalanya seperti apa yang tadi sudah dilakukan di kelas pembelajaran tadi Pak Didi? Dari kendala mungkin dari ini apa ya, ketika diskusi masih ada beberapa anak yang memang masih terlihat belum aktif. Jadi hanya beberapa siswa yang memang terlihat aktif. Dan mungkin itu harus jadi perhatian juga bagi saya gitu. Bagaimana caranya nanti supaya anak itu lebih aktif semuanya. Jadi bukan hanya 1-2 orang saja yang aktif. Jadi ketika proses diskusi itu masih ada sebagian yang mengandalkan Pak ya? Iya. Yang mengandalkan orang-orang tersebut, anak-anak tersebut, sehingga ada sebagian juga yang memang kelihatan kurang begitu aktif ya Pak? Benar. Ya. Kemudian apa nih rencananya ketika menghadapi persoalan seperti itu? Yang pertama tentunya kita harus evaluasi ya dari metode yang sudah dilaksanakan. Tapi mungkin nanti rencana saya ke depannya saya akan mencoba menggunakan metode yang lain, yang lebih tentunya yang lebih menarik buat siswanya, supaya anak-anak dan siswa itu ya
aktif semua. Begitu mungkin. Ya, depannya mungkin Pak Didi akan mencoba Penggunaan metode yang baru lagi. menggunakan metode yang lain, sehingga Iya. ketika Pak Didi mencoba merubah dengan metode, anak-anak diharapkan bisa lebih aktif dan lebih semangat dalam pembelajaran ya Pak ya. Benar. Baik Pak Didi, tadi rencana Pak Didi sudah baik sekali nih. Saya selalu berharap dengan proses pembelajaran semakin menarik siswa ya, semakin disenangi, anak-anak semakin aktif dalam pembelajarannya dan berjalan dengan baik. Dalam tujuan pembelajaran juga harus berpihak tentunya kepada murid ya Pak ya. Betul. Nah, apa nih rencananya ini akan diterapkan nih Pak Didi mengganti dengan metode-metode pembelajaran yang lebih baru lagi? Ya, saya harapkan sih ya secepatnya ya. Tapi kan ada beberapa hal juga yang harus dipersiapkan. Insya Allah nanti mulai minggu depan nanti saya mulai terapkan. Begitu semuanya telah saya siapkan, termasuk kan dari media juga harus dipersiapkan. Jadi tidak serta-merta harus jadi. Jadi mungkin ada beberapa dulu yang saya siapkan. Setelah saya siap baru nanti saya gunakan, saya laksanakan. Jadi mungkin Pak Didi salah satunya untuk mempersiapkan dulu media yang nanti akan digunakan ya Pak ya. Betul. Oke Pak Didi ya, ketika nanti Pak Didi sudah menerapkan media atau ya model pembelajaran yang baru ya, metode yang baru, boleh dong nanti kita bertemu lagi Pak Didi ya. Betul. Untuk kita diskusi Kita diskusi bareng-bareng. lagi, ya. Saya ingin tahu juga bagaimana hasil dari pembelajaran Pak Didi yang memang sudah dirubah metodenya ya, pembelajarannya dengan gaya yang lebih baik lagi. Hasilnya seperti apa Pak Didi ya. Mungkin nanti ke depan kita bisa ngobrol lagi Pak Didi ya. Betul. Oke Pak Didi, terima kasih atas obrolannya. Mudah-mudahan ke depannya Pak Didi bisa lebih meningkatkan lagi pembelajarannya di kelas dan bisa lagi memberikan motivasi kepada peserta didiknya, sehingga ketika nanti ada perubahan, anak-anak bisa lebih belajar dengan semangat, dengan giat lagi, dan tentunya pembelajaran yang lebih menarik, lebih berpihak kepada murid, dan Pak Didi juga bisa lebih menjadi seorang guru yang bisa memimpin pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Didi atas obrolannya. Mungkin ini ada acara lagi, boleh Pak Didi untuk ke kelas lagi. Terima kasih Pak Didi ya atas obrolannya. Terima kasih Pak Janan. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana? Alhamdulillah. Mohon maaf ya Pak ya, kali ini saya ganggu waktunya untuk kepentingan kajian ya Pak ya. Saya di sini akan, tadi saya sudah melihat percakapan antara Bapak dengan Kairingan tentang pasca observasi. Nah itu merupakan kegiatan supervisi ya Pak ya, supervisi yang dilaksanakan tapi berbasis coaching ya Pak ya. Nah menurut Bapak nih, ini pengalaman pertama atau sebelumnya pernah dilakukan supervisi seperti itu? Sebelumnya sudah pernah ya, karena memang beda lagi dengan sudah pernah, dan sekarang juga dengan Pak Jendan juga bertambah lagi ilmunya, bertambah lagi wawasannya, karena memang beda orang lagi dan beda informasi yang kita dapat lagi. Sudah pernah berarti ya Pak ya dilaksanakan supervisi dan basis coaching gitu ya Pak ya. Nah waktu kan saya tidak melihat ya Pak waktu observasinya ya, Pak masuk ke dalam kelas, itu perasaan Bapak gimana? Luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Yang pertama biasanya kita kan mengajar sendiri ya. Sekarang ada yang memperhatikan. Yang pertama keuntungannya ketika diperhatikan oleh ada teman berkolaborasi, itu yang satu bisa menilai kita dari kelebihannya, dari kekurangannya. Dan saya juga dapat banyak ilmu dari Pak Jendan. Ketika sedang pembelajaran seperti ini Pak Didi, kurangnya lebihnya. Jadi itu sangat membantu sekali saya ketika dalam pembelajaran. Bapak tidak merasakan ada
risih atau apa, terganggu atau gimana gitu? Sebenarnya biasa saja ya, malah apa terbilangnya berterima kasih gitu, karena memang kadang kalau kita merasa mengajar sendiri saja merasa udah paling benar saja gitu. Tapi ketika ada yang memperhatikan, ada yang mengobservasi, wah kurang-kurangnya di sini nih, berarti itu kan kita dapat evaluasi dari yang memperhatikan, yang mengobservasi Pak Jendan ya. Nah, menurut Bapak nih Pak, proses supervisi yang seperti itu, mungkin sebelum-sebelumnya kan kita sebagai pendidik ya Pak ya, kegiatan supervisi itu pasti dilaksanakan setiap minimal 1 tahun 1 kali gitu ya, enggak kadang semester 1 semester. Nah, ada perbedaan nggak Pak antara supervisi yang sebelumnya dilaksanakan kayak tadi gitu ya, yang dengan supervisi yang Pikir sih ya hampir sama sebenarnya gitu ya. Jadi melihat apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Jadi kalau saya pribadi memandangnya hampir sama. Jadi sama aja ya antara supervisi yang sebelum-sebelumnya dilaksanakan dengan supervisi yang berbasis percakapan. Tidak ada perbedaan. Tidak ada. Mungkin perbedaannya ya tadi informasi yang kita dapat dari setiap supervisi yang dilakukan. Itu berarti tergantung orang yang supervisi kita gitu ya. Jadi informasi berbeda-beda gitu ya dari tergantung orang yang melakukan. Oke, terima kasih Pak. Saya ngobrol ke Pak Jendan. Pak Jendan, Pak Jendan, ini pengalaman pertama atau memang pernah melaksanakan supervisi sebelumnya? Kalau supervisi saya pribadi sih ini yang pertama. Sebelumnya saya di supervisi. Gimana perasaannya Pak? Perasaannya ya pertama merasa senang ya, karena saya coba bisa gitu supervisi rekan sejawat. Ternyata saya bisa menilai bagaimana rekan sejawat itu praktik mengajar di kelas, dengan metode seperti apa, bagaimana gaya belajar seperti apa. Nah, dari situ mungkin ternyata saya juga bisa mendapatkan pengalaman. Ternyata ada hal-hal yang mungkin belum bisa saya lakukan, ternyata dari rekan saya sudah dilakukan. Nah, intinya jadi ada hal-hal yang kelebihan dari rekan sejawat itu mungkin bisa diambil oleh saya ketika nanti untuk dipraktekkan dalam pembelajaran kelas. Ada perbedaan nggak Pak perasaannya nih antara Bapak mensupervisi dan disupervisi? Ya, jelas ya pasti ya perbedaannya ketika saya di supervisi itu mungkin saya yang menyiapkan segalanya dari mulai administrasi lagi persiapan apa yang akan dilakukan. Nah, ketika saya menjadi supervisi di sini saya kan mencoba dulu untuk bertanya coaching ya sejauh apa nanti mulai akan dilaksanakannya, dan ketika di kelas kita observasi apa pelaksanaannya, dan setelah itu ada hal yang harus ditanyakan terkait bagaimana supervisi yang sudah dilaksanakan, terkait bagaimana pengembangan yang sudah dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Itu menjadi sebuah tantangan bagi saya bagaimana untuk memberikan coaching yang terbaik untuk saya juga. Nah, dari semua proses ya Pak ya, dari pasca observasi dan terakhir dari praobservasi, observasi dan pasca observasi. Menurut Bapak nih, selama ini apakah sudah tercapai sesuai dengan tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan? Untuk pelaksanaan supervisi untuk besar sudah dilaksanakan dan tujuan pembelajaran sudah dicapai, hanya mungkin dari metode dari belajarnya mungkin yang mungkin akan
lebih bervariasi ke depan itu untuk lebih menggunakan media-media pembelajaran yang lebih bervariasi. Artinya media-media yang ditampilkan dari medianya itu kurang lebih inovatif ya. Ini hanya mengandalkan buku gitu ya. Jadi itu mungkin terlalu sudah biasa dan mungkin catatan ke depannya media pembelajaran yang digunakan itu lebih bervariasi. Jadi mungkin bisa menggunakan teknologi lah mungkin sekarang, bisa dari belajar melalui web atau mungkin bisa dari itu juga. Umpan balik berarti ya, melakukan umpan balik terhadap pelaksanaan observasi yang dilakukan Bapak bersama Didi ya Pak ya. Menurut Bapak nih, keberhasilan Bapak mensupervisi tadi itu berapa persen? Atau dari skala 1 sampai 10? Dari skala 1 sampai 10 mungkin paling saya 8 lah ya. 8 karena mungkin ada sebagian yang dibutuhkan pembelajaran itu anak-anak yang saya tanya mungkin masih ada sedikit beberapa yang memang kurang memahami, dan kemudian ketika berkelompok juga masih ada yang saling mengandalkan, tapi ada sebagian yang ternyata ketika pembelajaran tujuan pembelajaran disampaikan itu ternyata anak-anak sebagian bahkan mungkin lebih banyak yang sudah mengerti apa yang sudah diajarkan oleh Pak Didi. 8 ya Pak ya. Harapannya berapa? Harapannya ya minimal naik lebih 1 tingkat lah. 10 mungkin lebih sempurna ya. Yang mudah-mudahan bisa 10 gitu. Yang jelas akan ada perbaikan ke depannya. Nah, berarti harapannya 8 sampai 10 ya. 9 sampai 10 gitu. Untuk meningkatkan itu, apa yang akan Bapak lakukan agar harapan Bapak bisa mencapai sesuai dengan harapan yang tadi disebutkan? Ini mengenai supervisi aja ya, bukan mengenai pelaksanaan. Mungkin saya akan selalu berkoordinasi, kemudian bagaimana kolaborasi dilakukan, kemudian bagaimana nanti untuk memperbaiki itu kolaborasi dengan teman itu mempertimbangkan apa saja yang harus dilakukan, tentunya lebih matang lah untuk mempersiapkan bagaimana supervisi itu akan dilakukan. Persiapan lebih awal ya, persiapan lebih awal dari mulai jadwal, dari mulai pelaksanaannya, dari mulai itu dipersiapkan lebih baik lagi. Nah, ini menurut Bapak nih, supervisi seperti ini apakah bisa dilakukan selanjutnya atau memang sudah yang dulu aja atau bagaimana? Kalau untuk evaluasi tentunya harus sering dilakukan ya, supervisi seperti ini. Karena untuk apa? Karena untuk selain kita memberikan pada anak-anak yang lebih baik lagi, yang disupervisi itu akan lebih menambah banyak pengalaman. Dari kekurangan yang sebelumnya mungkin kurang, kedepannya kalau kita bisa melaksanakannya mungkin akan lebih disempurnakan, ditambah, seperti itu. Nah, untuk Bapak kan tadi bilang akan terus dilaksanakan gitu ya, ini kira-kiranya kapan akan dilaksanakan selanjutnya? Ya mungkin kalau minimalnya di 1 bulan ke depan, mungkin 2 minggu sekali itu mungkin bisa dilaksanakan cepatnya lah, lebih baik. Terima kasih Pak Agenda, saya menunggu kabar selanjutnya dari Bapak. Semoga Bapak nanti ke depannya di saat mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin, Bapak bisa melaksanakan supervisi seperti ini ya Pak ya, supervisi berbasis coaching, karena di sana mungkin antara yang supervisi atau supervisor juga tidak merasa bahwa itu
mitra Mitra, saudara ya. ya. Dan mungkin nanti dengan sendirinya yang di supervisi itu menemukan hal-hal baru yang digali oleh supervisor gitu ya. Itu mungkin ya Bapak, terima kasih, Pak Budi, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan kita nanti bisa berjumpa lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.